Ini emang gitu ya, Rocky ya? Nggak usah jadi jenius, nggak usah jadi cerdas untuk mengatakan bahwa pertarungan kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Persoalannya kan begini, bukan siapa yang bertarung, dengan cara apa yang bertarung. Waktu 2014 saya juga jadi juru debat sama Pak Jokowi. Di kubu sana, saya menghadapi orang seperti sekelas jangan sini. semuanya ini Profesor Didik Rabini, ya Profesor Didik Rabini, ya orang seperti Pak Tantowi Yahya, orang yang ketika berdebat itu maksa saya untuk mikir. Hari ini mau saja saya belum banyak dipacu untuk mikir, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus lakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Itu di dalam urusan kata itu. Dan seperti kata intrik tadi, you pilih tadi, CNN pilih kata intrik. Apa artinya intrik tuh? Intrik artinya sesuatu yang memikat atau perencanaan jahat untuk menjatuhkan seseorang. Jadi dari sudut pilihan kata aja, intrik itu kata yang dengan sendirinya membuat intrik baru. Nah, saya tahu jalan pikiran Budiman. Gimana tuh? Tetapi apa jalan pikiran Anda? Apa jalan pikiran Anda? Apa jalan pikiran dia berhenti di terbitan tahun 70-an. Iya, karena politik Indonesia juga belum berubah dari politik tahun 70-an itu. Yaitu ngumbar sensasi aja. Jadi kalau politiknya sensasi, ngapain kita masuk pada substansi gitu. Kan saya hanya melayani sensasi itu. Itu karena elitnya yang memproduksi sensasi atau publiknya lebih suka sensasi? Bukan, itu bertemulah antara kedunguan publik dan kebodohan elite itu. Tadi Pak Jokowi bilang hal yang kemudian jadi sensasi baru, soal Sontoloyo itu. Itu memperlihatkan bahwa ada tim yang nggak mampu untuk mengurus substansi, sehingga yang keluar adalah sensasi. Itu masalahnya, Saudara Budiman. Lain kalau misalnya yang keluar di situ adalah satu kritik terarah di dalam upaya untuk menghasilkan, sebut aja kosakata baru. Tapi yang dipilih adalah Sontoloyo, lalu dia dibully sekarang kan. Artinya politik kita memang nggak mampu untuk masuk di dalam debat substantif. Karena itu saya pakai kata-kata yang Anda sebut para pelaku-pelaku termasuk Budiman ada di situ. Iya, kan sama aja tuh. Kan mestinya yang ditegur itu Budiman, jangan tegur saya, tegur presiden Anda tuh, mengapa pakai kata Sontoloyo tuh. Sehingga itu kalau kita berbicara Sontoloyo itu adalah 0,01% dari retorika Pak Joko Widodo. Kalau kita lihat kan adalah presiden, itu jadi 112%. Coba saya ingatkan ketika seorang Bill Clinton mengatakan ketika dikritik, it's about economy stupid. Iya. Ingat nggak? Bill Clinton mengatakan itu. Ya artinya apa? Begini, bandingkan retorikanya dengan bobot dari stupidity dan Sontoloyo itu. Saya ingin mengatakan bahwa dalam politik itu dua-duanya substansi dan esensi. Tapi Rocky tidak pernah mengkritik substansi. Dia hanya bermain di kata-kata. Dia bermain dari satu kata ke kata lain, beranak pinak ke kata lain. Yang itu derivasinya sudah sekian dan itu jauh dari realita. Contoh, ada nggak saya dengar Bung Rocky kritik soal dana kelurahan? Boleh saya kasih kritik. Saya ingin dengar Bung Rocky kritik soal misalnya bicara soal revolusi industri keempat yang dikatakan Pak Jokowi itu. Sekarang kalau mau. Tapi belum pernah kan? Sekarang saya kasih. Saya pancing kayak gitu. Kalau mulai sejak sekarang saya minta Anda jadi elit dan aktor politik hanya menjawab sensasi karena memang serangannya sensasi. Dalam politik itu ada namanya logika, ada namanya emosi. Dua-duanya. Baik. Saya nggak menafikan emosi ya. Tapi bukan soal Bung Rocky, ada banyak yang lain, Fadli, Fahri, dan beberapa orang yang sebenarnya saya kenal punya kapasitas untuk sedikit menggunakan otaknya dengan rasional. Mereka simpan itu, entah disimpan untuk tahun kapan. Kalau Rocky gimana menurut Anda? Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Udah kecapean berpikir. Kasih kesempatan untuk Rocky. Saya terangkan sedikit aja. Soal yang disebut tadi 4.0. Saya nikmati diskusi itu 4.0. Bahkan saya ingin agar supaya seluruh anak Indonesia itu ngerti apa itu 4.0 itu. Ngajarin fisika, ngajarin matematik dari awal tuh. Karena itu peralatan untuk masuk ke 4.0. Itu peralatan. Orang harus paham fisika, paham matematik itu. Tetapi diskursus publik hari ini bukan 4.0. Tetapi soal anak-anak yang 2 juta stunting, nutritional stunting. Sekarang pertanyaan saya, kita bicara tentang 4.0 dengan otak yang bakal defisit karena kekurangan nutrisi, karena hak anak untuk memperoleh susu telah berubah menjadi aspal yang mangkrak di Sumatera.
Di mana-mana tuh. Bagaimana kok mau kata aspal yang mangkrak? Iya, susu itu adalah hak berubah jadi aspal. Enggak, Karena bagaimana orang kau bisa mengatakan susu jadi aspal yang mangkrak, kemudian ketika yang terjadi adalah mangkraknya berpikir oposisi yang disasari juru bicara Rocky. Jadi metafor sekecil itu you nggak bisa bedain. Ada trade off antara kalau Metafor itu bukan cuma estetis, ada logis juga dong. Harus logis juga dong. Ya karena itu ini logisnya sekarang. Logisnya di mana? Oke, saya terakhir logika Silakan. aja. Baik, Rocky silakan. Anggaran itu ada trade off. Yes. Yang dipakai untuk bikin aspal pasti mengurangi hak untuk susu tuh. Jadi aspal yang seharusnya dipakai buat beli susu untuk mengobati nutrisi supaya anak itu tidak stunting, supaya dia punya otak untuk mencapai yang disebut 4.0. Sekarang dia nggak miliki. Karena dana itu dipakai buat bagaimana kau infrastruktur. menjelaskan berkurangnya koefisien Gini angka ketimpangan pertama di era reformasi? Enggak, gini. Oke, bagaimana koefisien Anda Gini, menjelaskan saya koefisien Gini berkurangnya tanya. ketimpangan? Enggak, saya mengatakan bahwa cara berpikir Rocky adalah begini. Sini, saya kasih tahu. Saya sering bicara itu. Misalnya contoh sama dengan logikanya seperti dikatakan Sandi. Bulia bertengkar dengan suami di Pekanbaru tentang harga bahan sembako. Yang padahal itu menurut indikator tidak benar seperti itu. Oke. Tempe tipis, ATM. Ini kan sama seperti ketika Trump mencurigai satu orang Amerika yang menikah dengan Muslim dan kemudian dihubung-hubungkan dengan terorisme dan ancaman Islam untuk dia mencari dukungan politik. Dan ingat, itu memang sebuah retorika yang memang diakui palsu terus-menerus. Tapi memenangkan. Dan saya khawatir retorika yang dimainkan Rocky dan teman-temannya itu zoom in satu perusahaan kecil sesuatu dari sebuah gerakan, dari sebuah manuver, dari sebuah kerja. Saya lihat kayak gini Rocky ya. Dia akan mengkritik debu di sepatumu. Dia akan zoom in debu di sepatumu, kotoran di sepatumu, tapi dia tidak peduli bahwa debu itu lahir karena Budi sudah melakukan perjalanan sekian kilometer mencapai cita-citanya. Oke. Dan itu nggak dilakukan. Dan itu akhirnya memancing Dia elit menyoroti untuk ada bisa menjawab kotoran, ada sampah meleset di sepatunya, tapi nggak bisa bahwa kamu lakukan itu karena dia kamu sekolah. Rocky, sebelum kita break. Oke, saya terangkan itu. Soal, saya sekarang zoom out. Saya zoom out supaya dapat lebih lebar itu. Iya. Dan itu harus kamu lakukan terus-menerus harusnya. Oke, sekarang. Bukan pada malam ini saja. Ya, contoh pertama malam ini ya. Yang you sebut tadi soal namanya tadi Gini ratio itu. Ya, saya baca. Oke. Gini ratio memperlihatkan menurun, artinya kesenjangan tidak membesar itu. Ya menurun. Iya, tidak membesar artinya. Ya, tapi pasti lebih kalau menurun pasti tidak membesar. Iya, Kalau sekedar tidak membesar itu kamu nggak matakan staf. Aku tahu celah-celah berpikirmu. Sekarang saya terangin. Jelas menurun, bukan sedang tidak membesar. Iya. Saya pengeluaran saya itu Rp10.000, Saudara Budiman, per hari itu. Karena saya makan pecel lele itu, pecel Madiun. Karena saya nggak mau badan saya bertambah berat. Karena hobi saya naik gunung. Politik itu ya sampingan aja tuh. Jadi pengeluaran saya setiap hari Rp10.000. Oke. Ada konglomerat, pengeluarannya juga Rp10.000. Karena dia cuma disuruh sama dokternya minum vitamin karena kebanyakan penyakit gitu. Atau mungkin kebanyakan duduk di DPR nggak pernah mikir, jadi dia kegendutan maka kena penyakit itu. Kalau dia politisi. Saya dan dia sama-sama pengeluaran Rp10.000 itu. Artinya Gini rasio saya dan dia itu 0, nggak ada disparitas, right? Itu yang dilakukan oleh statistik. Kenapa? Karena yang diukur Gini rasio itu expenditure, Saudara Budiman, bukan pendapatan. Nah, sekali lagi, karena itulah, ayo teruskan. Teruskan. Karena itu, you mesti jujur bahwa pemerintah tidak memperlihatkan disparitas pendapatan. Tapi disparitas pengeluaran, dan itu adalah fake. Karena saya dan si 10.000 itu sama-sama 10.000, padahal dia pendapatannya itu 10 kali lipat dari saya. Kalau anggota DPR mungkin 300 kali lipat dari saya. Tetapi tidak diukur berdasarkan pengeluaran. Di situ bodohnya statistik itu dipakai buat singkat saja Mas Budi sebelum kita masuk ke segmen, karena ada disparitas waktu juga nih harus kita. Dia berbicara soal kesamaan antara pengeluaran Rocky dengan konglomerat, ya. Rocky dengan keluarga Prabowo. Bukan metode pengukuran. Saya nggak bilang Aku lagi masih ilustrasi nih. Aku belum Rocky sedang mengukur perbandingan antara expenditure dia per hari dengan expenditure Prabowo yang punya Rans kuda. Oke? Yang dia bela sekarang, ya. Satu itu. Saya nggak bela. Kedua, saya tidak membela Prabowo. Kedua, kamu harus lihat selain Gini rasio dalam pengertian expenditure atau pengeluaran yang setara, harus lihat transfer daerah yang meningkat. Ya, apapun metodenya udah salah. Transfer kepada dana desa yang meningkat. Artinya apa? Selain expenditure yang kemudian apple to apple-nya dikatakan sama,
juga ada kecenderungan sekarang Tidak diukur, distribusi kepada aset produksi. Tapi tidak diukur di dalam statistik. Oh, kata siapa tuh diukur? Expenditure cuma diukur. Oh iya, Iya. kita bicara soal whole, kita bicara policy making. Mas Budiman, Rocky, ini kalau kita Kita bicara bukan bicara soal statistik, kita bicara soal policy making. Metodenya Public keliru. policy making. Oh, Mengukur itu salah satu alat, itu alat yang diterima di dunia Iya, akademis. tapi salah buat Baik. kan gini nih. Kalau saya misalnya makan saya dibikin siapa orang miskin itu ya orang yang makan daging setahun sekali. Semua orang nggak miskin karena setiap Idul ada orang makan daging. Baik, Begitu aja. nah, retorika seperti inilah sebenarnya yang diharapkan publik bagaimana kita masuk ke level substansi sehingga logika publik diajak untuk Dan baru melihat. sekarang, Nah, Rocky ngomong substansi dan retorika. Biasanya Karena you tahu, retorika tanpa baru hasil. sekarang dan Baru saya sekarang jawab. Kan baru ketemu Budiman. baru sekarang dan Kenapa saya suruh jawab. ketemu aku untuk bicara itu? Baru sekarang dan saya Nah, saudara tahu memang itu dengan sendirinya perkembangan teknologi akan dimanfaatkan untuk kepentingan militer dan politik gitu. Jadi bukan hal yang baru kalau misalnya seluruh intrik itu disinopsiskan lalu disuplai jadi modul apa namanya matematik disimpan di dalam chip lalu sedikit-sedikit dicicil masuk ke dalam otak. Tapi itu seluruh teori Budiman itu hanya benar bila orangnya punya otak. Kalau orangnya nggak ada otak ngapain? Nggak ada pengaruh tuh. coba di Nah, iya, Asumsi dan orang nggak punya otak ini kan retorika. Ini Rocky, kan saya minta Anda retorika bawa ke kosong ini. bahasa yang lebih mudah dipahami. Coba saya mencoba untuk memahami. Nggak, dia bilang Ini salah ya, dalam ada- premis manusia. bahwa orang nggak punya otak itu udah menggugurkan semua argumentasi setelah ini. Maksudnya orang yang percaya atau orang yang tidak percaya itu tidak punya Kan otak, atau bagaimana? teorinya otak kita itu kompatibel dengan kalkulasi komputer gitu. Belum tentu. Kompatibel saya bilang, bukan sama atau kompatibel. Jadi bisa ditukar-tukar. Kalau saya berpikir maka komputasinya juga ikut pikiran saya. Demikian sebaliknya kalau komputasi berikut. Kan itu yang mau dicarikan. Semacam itu, kesamaan itu. Itu mengandaikan kecerdasan buatan itu setara dengan kecerdasan normal. Nah kalau si pemimpin nggak punya kecerdasan normal, nggak berlaku lah ini kecerdasan buatan tuh. Jadi maksudnya keresahan presiden itu gimana? Anda melihat keresahan presiden sampai di bold dari politik. Budiman memberitahu keresahan presiden itu adalah buatan. Ada Genuine, Saya bilang genuine. genuine, oke. Sejati itu. Oke, Bukan itu buatan lagi. Tentu dia mesti ucapin itu. Saya melihat itu tidak genuine. Kenapa? Karena tadi di dalam teks saya perhatikan ya, presiden bilang begini. Ini politik bukan perang demokrasi, tetapi perayaan demokrasi. Itu dua kualitas kalimatnya. Mana ada perang demokrasi? Perang demokrasi ya dengan sendirinya pemilu tuh. Jadi kalau logika ini pakai, ini bukan pemilu, tetapi perayaan. Nah pemilu juga perayaan. Enggak. Lalu bagaimana? Yuk putar ulang. Presiden bilang begini ya, kita ada dalam tahun politik, tapi bukan untuk perang demokrasi, melainkan perayaan demokrasi. Sekarang saya terangin, perang demokrasi itu artinya pemilu. Perayaan demokrasi artinya pemilu. Jadi pemilu sama dengan pemilu kan? Enggak dong. Loh, kenapa Perang demokrasi adalah demokrasi yang diperlakukan sebagai perang. itu kompetisi namanya, adanya dalam pemilu. Ketika mengatakan bahwa perang demokrasi, itu yang dimaksud Pak Jokowi adalah ketika kamu membunuh lawanmu sampai pada tingkatan Tidak ada menyerang pembunuhan di dalam pribadi. demokrasi. Perang demokrasi Oh, itu iya. namanya kompetisi politik supaya ada sirkulasi elit. Ini masalah interpretasi Ini saja atau interpretasi. Ini bahasa atau baku logika. saja? Ini. Tapi Anda lihat bahwa oke. dalam Logika perang, presiden keliru karena yang supply ide juga tolol gitu. Oke, yang tidak karena begini, saya tahu betul dan karena saya ikut nyusun juga Nawacita bersama tim, apa yang kita susun itu adalah berdasarkan fakta, berdasarkan statistik, berdasarkan data, walaupun sebagian tidak dipercaya oleh Rocky karena dia ateis dalam soal ini, atau agnostik dalam soal ini. Dia nggak percaya data soal ini, dia hanya percaya logika formal. Saya ingin mengatakan begini, bahwa apa yang dikerasakan Pak Jokowi genuine. Dan kami sudah menghitung, bisa debat, bahwa jika saja dalam waktu 6 bulan ke depan kita berbicara apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk jadi bahan kampanye, kami punya banyak bahan cerita. Kami punya 74.958 desa yang setiap desanya bisa diceritakan berjam-jam. Tapi kenapa kebohongan begitu di-highlight, begitu bold oleh presiden? Karena sekarang dusta itu sudah berbasis data. Dusta itu bahkan sudah berbasis data yang akurat. Apa itu? Saya sering berkata. Berdasarkan data pada preferensi di otak kita. Saya pernah berkali-kali, saya sudah bilang juga ke Rocky 6 bulan yang lalu di sebuah acara di TV yang lain. Kita udah dipetakan ke otak kita, mana bagian otak kita lagi suka pada kebohongan dan kemudian suka pada sensasi, dan kemudian suka pada kebencian, suka pada rasa jijik pada yang lain, suka pada merasa nikmat ketika takut pada yang berbeda.
Itu memang sudah, itu terjadi mana Pak? Terjadi Kebohongan Brazil itu sekarang. diproduksi secara sadar atau tidak sengaja? Kebohongan sekarang ternikmati diproduksi saja? secara saintifik. Kebohongan diproduksi Ini secara serius sekali teknologis. nih. Ya. Sangat serius. Saya tahu. Propaganda itu. Oke. Bukan cuma itu. Sekarang udah pada masuk pada wilayah tools. Pak Jokowi pasti tidak mengerti novel Game of Thrones itu tuh. Karena itu dia dibuatkan. Jadi saya cuma bikin komparasi itu tanpa judgement itu. Karena itu faktanya begitu. Ya. Kan Pak Jokowi nggak punya tradisi membaca. Jokowi, Prabowo punya tradisi membaca. Iya, tapi dia membaca. Iya, tapi tradisi membaca novel, membaca sesuatu yang abstrak, yang memerlukan imajinasi, memang bukan kapasitas Pak Jokowi. Jadi saya bukan bilang Pak Jokowi buruk karena nggak punya imajinasi. Memang itu dia nggak punya. Prabowo berlebihan retoriknya. Karena itu ucapan dia dengan gerak tubuhnya itu, ya kadang-kala Itu orang karena kagum sambil Rocky ngeri. sebenarnya Tetapi- sedang tidak berbicara soal dua orang yang disuguhkan pada kita sebagai calon pemimpin. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga orgasme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Itu aja. Satu. Nggak, artinya Rocky sedang Pamer, mau maksudnya pamer ini aja. sexually, intellectually satisfying me sexually or not. Yang ini itu aja. Simple. Artinya ini sekedar omongan di kafe di Menteng. Oke? Republik ini lebih besar dari Menteng. Satu. Ya. Dan kedua, Semua pendiri sebentar, Republik aku tinggal di selesai. Menteng itu. Belum tentu juga. Ada semua. Kita lihat Pak Jokowi, dia bicara di sebuah forum internasional, satu panggung. Ya kan Yes, Pak Prabowo, meskipun dia lahir dari komunitas internasional terkecil, dia bahkan sampai berliur mulutnya untuk bagaimana dia bisa ada di sana. Ujung-ujungnya ketika gagal, dia ikut retorika orang-orang yang menarik diri dari pergaulan dunia, belum selesai. Oke. Enggak, saya nggak Pak Jokowi, Winter is Coming, Game of Thrones sebenarnya mengidealkan sebuah tatanan dunia di mana hari ini menjadi isolasionis, menarik diri, ultranasionalis, itu nggak ada membawa keuntungan apapun. Atau bahkan tidak membawa ruginya banyak, kalau bukan untung. Kalaupun tidak untung, ruginya banyak. Artinya saya mengatakan bahwa boleh saja Pak Prabowo membaca lebih banyak, tapi soal apakah sesuatu itu akan bisa dicapai dengan praktek atau sedang membaca, yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, program dana desa diapresiasi pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ya, bagaimana 13 negara juga ingin meniru bagaimana tentang penggunaan desa, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Barangkali inilah rahasia sakit hatinya sebagian elit yang diusung oleh Rocky. Bagaimana orang yang dari muda, siapapun itu, bodybuilding, sekolah di luar negeri, berkoneksi kemana-mana, ujung-ujungnya kalah dengan seorang tukang Saya nggak ada biasa. urusan dengan itu. Saya cuma Oke. berurusan dengan Proses urusan Anda substansinya. di situ. Tidak. Nggak, Saya bukan. gini, urusan Urusannya Anda. saya. Ini sentimen kelas. Ini sentimen kelas. Oke. Sentimen kasta pembaca. Ini kecemburuan kelas jadinya kan kalau dia ngomong begitu. Justru nggak, kecemburuan muncul dari orang yang merasa berhak tapi tiba-tiba Oke. diambil oleh orang lain yang katanya bukan haknya, padahal itu adalah memang Oke. hasil perjuangannya. Senti- Kita kebutuhan adalah untuk memunculkan fakta, tapi mereka kemudian ya tadi statiknya Rocky menyoroti sampah atau permen karet nempel di sepatumu tanpa pernah menghitung upaya budi untuk berjalan sekolah tiap hari. Dan yang disorot adalah ada permen karet di sepatumu. Itu yang dilakukan oleh Rocky Dan itu akan terjadi tetap. Panorama publik akan seperti itu, Mas Budiman. Ini kan Mampu nggak Anda sebagai yang didukung oleh Rocky ini kan politisi yang tidak punya masa lalu gemilang, tidak punya janji cemerlang, akhirnya mengumpulkan orang-orang yang suka memasa bodohkan orang seperti Rocky ini. Ini Oke, Ya, gimana? seperti itu. Ya. Oke. Masa lalu gak gemilang, masa depan gak cemerlang menjadi masa bodoh. Ini bukan karena politiknya. dendam pribadi Mas Budiman ya? Ini Kenapa bukan, nggak ada Saya ya? mengatakan gini, Budi, Kenapa saya yang dibahas? Belum selesai, Budi. Belum selesai, Budi. Oke. Waktu kita nggak banyak Mas Budiman. Saya harus adil berlaku Karena adil. apa yang dilakukan Rocky tidak seperti kepala sekolah SIS, tapi paling propagandis ISIS kalau yang dilakukan. Ya. Jadi kita mengerti. Saya ingin mengatakan bahwa yang dari Pak Jokowi adalah persis manusia yang tidak punya pengalaman managing organisasi sipil. Tidak punya kemampuan pengalaman public service. Tidak punya retorika public speaking, kecuali bacaan-bacaan yang menurut aku juga standar-standar aja, nggak sehebat yang dipikirkan Rocky. Aku nggak tahu kok Rocky jadi rendah gitu menganggap bacaan Pak Prabowo tinggi standarnya. Itu udah gua Ini forum gadekan. gue Betul. baru Enggak, artinya jangan Oke. kita Mas Budi, membesar-besarkan. cukup. Artinya saya mengatakan bahwa menghadapi orang yang tidak pernah bekerja, Anda pernah kan mungkin di kantor, ketika Anda begitu rajin, pasti ada teman kerjamu yang karena malas dan kamu membuat standar baru. Entah gimana caranya jelek-jelekin kamu. Itu Oke. office politics. Dan